Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan dalam Hidup bab 1673. Jasper tersenyum dan berkata, apa bedanya bagi kita apakah dia marah atau tidak? Selanjutnya, dia mungkin tidak marah. Bukankah ini akan menjadi tawar-menawar baginya untuk bernegosiasi dengan pemegang saham? Bagaimanapun, penampilan kita sekarang memberinya pilihan ketiga. Dia adalah pria yang cerdas. Daripada berdebat tentang kita, lebih baik untuk memahami manfaat di depannya. Dari sudut pandangnya, akan lebih baik jika dia bisa bernegosiasi dengan pemegang saham. Jika dia tidak bisa, dia hanya akan berpihak pada kita. Ini bukan masalah besar. Dia tidak akan kehilangan apapun. Greg mengangguk dan berkata, saya mengerti, maka saya akan kembali dan mempersiapkan pidato besok. Jasper bangkit dan berkata, jangan terburu-buru. Tidak peduli seberapa penting itu, Anda masih harus makan. Ayo turun dan isi perut kita dulu. Waktu berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, sebelum pasar dibuka, di pusat perdagangan Harbor City yang terletak di Admiral Bay, sebuah mobil mewah berderit dan berhenti di pintu gedung. Penjaga keamanan ingin berlari untuk memberitahu pengemudi bahwa mereka tidak dapat parkir di sini, tetapi segera dihentikan oleh seorang rekan lama di sebelahnya. Anak laki-laki, apakah kamu gila? Apakah Anda tahu mobil siapa itu? Bagaimana Anda bisa berlari dan menghentikannya secara membabi buta? Penjaga keamanan muda itu menjawab dengan tidak meyakinkan, bukankah mereka hanya seseorang dengan mobil sport? Ada terlalu banyak orang kaya seperti itu di Harbor City. Saya telah mengusir orang kaya yang tak terhitung jumlahnya di bawah di Menara Laksamana. Apa hebatnya ini? Rekan tua itu mengetuk kepala pemuda itu. Dia berkata, sebagai penjaga keamanan, Anda harus membuka mata Anda. Mobil sport bukanlah hal yang aneh di Harbor City, tetapi Anda harus tahu cara membaca plat nomornya. Plat nomor itu adalah plat nomor yang master law. Apakah kamu tidak tahu ini? Hukum tuan muda. Penjaga keamanan muda itu melebarkan matanya. Bahkan di Harbor City di mana orang kaya dan berkuasa memenuhi jalan-jalan seperti anjing liar, hukum berdiri di puncak piramida. Kamu bajingan, apakah kamu tahu sekarang? Jika Anda ingin mati, silakan. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda ketika Anda dibuang ke laut untuk memberi makan ikan. Rekan lama itu menggelengkan kepalanya dan kembali ke kotak penjaga untuk terus berdiri. Pada saat ini, Henry, yang mengenakan setelan Givenchy dan kacamata hitam, turun dari mobil sport. Dia menoleh untuk melirik sebelum melemparkan kunci mobil ke penjaga keamanan muda. Hei, Pang, kenapa kamu masih berdiri di sana? Parkirkan mobilku. Penjaga keamanan Menara Laksamana tidak akan menjadi pelayan bagi orang lain. Tidak peduli seberapa bagus mobil mewah itu, pemilik atau pengemudi harus mencari tempat parkir sendiri. Meskipun demikian, penjaga keamanan muda dan energi mengambil kunci mobil dengan kedua band pada saat ini. Kemudian, dia membungkuk dan mengangguk ketika dia berkata, Tuan Muda Hukum, silakan. Saya akan memarkir mobil. Saya akan memarkirnya di dekat dan baik-baik saja. Masa depanmu cerah. Henry menyeringai dan berjalan dengan angkuh ke Menara Laksamana. Dengan kunci mobilnya, dia masuk ke mobil sport Henry dan satpam itu mengutuk dengan keras, Nak, kenapa aku tidak bereinkarnasi menjadi keluarga yang begitu baik? Setengah jam sebelum pasar dibuka, Henry berjalan langsung ke pusat perdagangan Harbor City di mana banyak orang sudah memenuhi tempat itu. Ketika orang-orang melihat Henry, mereka terkejut sejenak, dan kemudian ekspresi dan mata mereka langsung terlihat merenung. Beberapa pengusaha kaya yang pernah bertemu Henry sebelumnya berjalan mendekat dan menyapa Henry. Henry tidak bodoh. Setelah diinstruksikan Jasper kemarin, dia segera kembali mencari tuan tua. Setelah setengah jam bimbingan dari tuan tua,
dia memahami kebenaran. Alasan saya datang ke sini adalah untuk menjadi maskot dengan nama Laus dan JW Foundation yang terpampang jelas di dahi saya. Karena itu, Henry menanggapi semua orang yang datang untuk menyambutnya dengan senyuman. Pada akhirnya, dia duduk di sofa yang awalnya milik Kaiden dengan cara yang mengesankan. Setelah itu, disilangkan kakinya dan rileks. Bab 1674. Tuan Muda Hukum, mengapa kamu datang ke sini hari ini? Seorang pengusaha kaya mendekati Henry dengan senyum di wajahnya. Dia membungkuk sedikit sambil bertanya pada Henry. Henry melirik pria yang berusia lebih dari setengah abad, menguap, dan berkata, "Mengapa? Keluarga saya juga berinvestasi di JW Foundation. Apakah saya tidak diizinkan untuk datang melihatnya?" "Ya, tentu saja kamu bisa." Pengusaha kaya itu buru-buru menjawab. "Aku hanya ingin tahu mengapa kamu datang hari ini dan bukan sebelumnya, Tuan Muda Hukum." Henry menyeringai dan mencubit wajah pengusaha kaya itu. Kemudian, dia menepuk wajah tua pengusaha itu dengan telapak tangannya dan berkata, "Kenapa? Apakah saya harus memberitahu Anda apakah saya akan datang atau tidak?" Perbedaan usia antara keduanya adalah 12 tahun dan mungkin lebih karena pengusaha ini tidak jauh lebih muda dari Zakari. Namun, Bi tidak senang setelah ditampar seperti ini oleh seorang junior muda. Sebaliknya, dia dengan hormat berkata, "Tidak, saya tidak akan berani berpikir bahwa saya hanya ingin tahu, itu saja." Henry mencibir. Kemudian, dia bersandar di sofa dan berkata, "Jangan. Saya tahu Anda bergaul dengan Kaiden. Anda tidak akan bisa mendapatkan apapun dari saya jika dia tidak ada di sini. Katakan padanya untuk datang ke sini sekarang. Pasar akan dibuka hanya dalam waktu 20 menit. Apakah menurut Anda pantas baginya untuk tetap tidak ada?" Ekspresi pengusaha lain berubah secara halus setelah mendengar apa yang dikatakan Henry. Benar saja, Kaiden baru menjebak Jasper kemarin dan Jasper langsung mengirimkan pisau untuk menunjukkan niatnya. Orang-orang ini memandang Henry yang dengan malas bersandar di sofa dan menggelengkan kepala. Pisau yang dikirim Jasper terlalu tajam. Ding! Pintu lift terbuka dan Kaiden yang berpakaian rapi berjalan menuju aula perdagangan bersama sekelompok sekretaris dan asisten yang berpakaian santai. Pada saat ini, sekretaris wanita di belakangnya meletakkan ponselnya, mendekati Kaiden, dan berkata, "Tuan Langdon, kami baru saja menerima kabar bahwa Henry Lau telah tiba." "Tiba di pusat perdagangan?" Kaiden berhenti dan bertanya. Sekretaris wanita itu mengangguk dan menjawab, "Ya, dia tiba sekitar 3 menit yang lalu dan dia ada di pusat perdagangan di depan." Kaiden berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, "Sepertinya temanku dari daratan masih mengkhawatirkanku. Ayo pergi dan lihat tuan muda nomor 1 ini dari Harbor City." Kaiden tidak pernah peduli dengan Henry. Henry hampir 10 tahun lebih muda dari dirinya, dan ketika Kaiden seusianya, dia sudah mulai mengelola sebagian bisnis keluarga. Bagaimana dengan Henry? Dia hanya tahu bagaimana mendapat masalah setiap hari. Kehebohan macam apa yang akan dibuat oleh hedonis ini? Saat dia melangkah ke bola, dalam perjalanan hanya lebih dari 10 detik, Kaiden sudah menemukan tidak kurang dari 3 cara untuk menjaga Henry. Namun, begitu dia masuk, dia melihat Henry duduk di sofa dengan ceroboh sambil memutar kepalanya untuk berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. "Bapak Hutton, bar keponakanmu yang baru dibuka cukup bagus. Saya akan membawa teman-teman saya di masa depan." "Bapak Smith, saya dengar Anda kehilangan lebih dari 10 juta di Auma City bulan lalu. Pada usia Anda tidak harus pergi dan memberikan uang kepada orang-orang. Apakah uang yang Anda hasilkan tidak cukup untuk Anda belanjakan? Jika Anda benar-benar ingin bermain, ada beberapa tempat di bawah nama ayah baptis di mana kakek saya memiliki saham. Meskipun dia tidak terlalu peduli, jika Anda memberitahu mereka nama saya, mereka pasti tidak akan menipu Anda." "Jessica,
Aku belum melihatmu dalam beberapa bulan dan kamu menjadi lebih muda. Saya mendengar bahwa putri Anda akan menikah bulan depan, kan? Saya akan memberinya hadiah pada saat itu. Jangan lupa kirim undangannya. Melihat sebuah aula, tampaknya sebagian besar orang terpesona oleh kata-kata Henry, yang membuat Kaiden mengerutkan kening. Setelah menyaksikan ini, Kaiden merasa ingin menamparkan siapapun yang mengatakan kepadanya bahwa Henry hanyalah orang bodoh yang bodoh untuk menyadarkan mereka. Oh, Tuan Langdon ada di sini. Live at bab 1676. Tidak peduli seberapa mual dan jijik Kaiden, waktu pembukaan tidak akan berubah karena suasana hati siapapun. Waktu berlalu dan saat pasar saham Amerika Serikat dibuka, apakah itu Kaiden di pusat perdagangan Harbor City atau Jasper di pusat perdagangan Nautilus City, mereka berdua untuk sementara meninggalkan konflik mereka satu sama lain dan mulai mengabdikan diri mereka untuk hari baru. Pertarungan. Begitu pasar saham dibuka, harga saham ExxonMobil yang menjadi mata badai, tiba-tiba naik tanpa peringatan. Kekuatan pendorong di balik ini tidak diragukan lagi adalah Quantum Fund. Jasper mendengar laporan kerusakan Jake. Harga saham ExxonMobil naik 8% setelah 5 menit pembukaan. Menurut kontrak berjangka, Tuan Lain, kami telah kehilangan hampir 10 miliar dolar AS. Jika Anda tidak terus menambahkan dana ke dalamnya, banyak posisi akan dilikuidasi. Jasper menyipitkan matanya sedikit dan berkata, tutuplah. Masukkan dana 50% lebih banyak. Jasper merenung sedikit dan melanjutkan, suruh pusat perdagangan Harbor City menindaklanjuti ini. Jake tidak berhenti dan langsung menjawab, saya mengerti, Pak Lain. Setelah Jake pergi untuk mengeksekusi perintah Jasper menyipitkan matanya untuk melihat pasar saham yang meroket, mengeluarkan sebungkus rokok, dan meletakkan sebatang rokok di antara bibirnya. Setelah dinyalakan, asap memenuhi ruangan dan mengaburkan ekspresinya. Saat ini, Kaiden, yang jauh di pusat perdagangan Harbor City, juga bingung. Asisten tim yang buruk baru saja menyampaikan instruksi dari pusat perdagangan kota Nautilus dan sekarang menunggu keputusan Kaiden. Tidak hanya asisten ini yang menunggu, Henry dan semua investor lain yang hadir juga menahan napas. Apakah keputusan ini begitu sulit untuk dibuat? Mengapa Anda tidak ragu-ragu ketika Jasper membawa Anda untuk menghasilkan uang? Suara Henry menusuk telinga Kaiden seperti jarum. Kemudian, dia melihat Henry menyilangkan kakinya dan menatap Kaiden dengan mata LED yang sedikit menyipit dan seringai di wajahnya. Tuan Muda Hukum, mengapa Anda tidak datang dan mengelola operasi? Meskipun Kaiden cerdik, dia masih merasa sedikit kesal, menyebabkan dia mengatakan ini dengan tidak sabar. Henry menyeringai dan berkata, oke, bangun. Aku akan melakukannya. Apa yang begitu sulit tentang ini? Kaiden menatap Henry dengan pandangan muram dan mengutuk dalam hati. Dia merasa bahwa kebenciannya terhadap orang di depannya adalah yang kedua setelah Fabian. Baik Kaiden maupun Henry tahu bahwa ini hanya lelucon, tidak peduli seberapa parah mereka bertengkar satu sama lain. Kaiden tidak bisa begitu saja meninggalkan semuanya dan pergi karena dia akan menderita kerugian besar. Di band lain, Henry tidak bisa mendapatkan dana sebesar itu di pusat perdagangan Harbor City. Bahkan jika Nautilus City ada di sana untuk mengawasinya setiap saat, masih ada keterlambatan dalam komunikasi. Di medan perang keuangan, penundaan setengah detik sudah cukup untuk memutuskan hasil pertempuran. Ikuti instruksi dari pusat di kota Nautilus. Kaiden memerintahkan dengan datar. Henry menyipitkan matanya dan tersenyum penuh arti. Tidak hanya dia tidak memiliki sukacita kesuksesan, tapi dia juga merasa sedikit cemburu dan waspada. Henry tidak mengerti tipu muslihat bersama dalam dunia bisnis. Namun, setelah bertahun-tahun memukuli orang, dia mengerti satu hal. Jika lawan yang jelas-jelas sulit tiba-tiba mengaku kalah, maka dia harus menyembunyikan sesuatu yang lebih buruk. Dengan penambahan pusat perdagangan Harbor City, tren kenaikan ExxonMobil dihentikan seketika.
Quantum Fund lambat bertindak dalam situasi ini. Tampaknya mereka sedang mempertimbangkan tindakan balasan. Begitu pergerakan Quantum Fund melambat, harga saham ExxonMobil kehilangan support terkuatnya dan segera meluncur menuju situasi longsor. Hanya dalam beberapa menit, setengah dari buku Jasper yang hilang telah kembali. Setelah bertahun-tahun memukuli orang, dia mengerti satu hal. Jika lawan yang jelas-jelas sulit tiba-tiba mengaku kalah, maka dia harus menyembunyikan sesuatu yang lebih buruk. Dengan penambahan pusat perdagangan Harbor City, tren kenaikan ExxonMobil dihentikan seketika. Quantum Fund lambat bertindak dalam situasi ini. Tampaknya mereka sedang mempertimbangkan tindakan balasan. Begitu pergerakan Quantum Fund melambat, harga saham ExxonMobil kehilangan support terkuatnya dan segera meluncur menuju situasi longsor. Hanya dalam beberapa menit, setengah dari buku Jasper yang hilang telah kembali. Setelah bertahun-tahun memukuli orang, dia mengerti satu hal. Jika lawan yang jelas-jelas sulit tiba-tiba mengaku kalah, maka dia harus menyembunyikan sesuatu yang lebih buruk. Dengan penambahan pusat perdagangan Harbor City, tren kenaikan ExxonMobil dihentikan seketika. Quantum Fund lambat bertindak dalam situasi ini. Tampaknya mereka sedang mempertimbangkan tindakan balasan. Begitu pergerakan Quantum Fund melambat, harga saham ExxonMobil kehilangan support terkuatnya dan segera meluncur menuju situasi longsor. Hanya dalam beberapa menit, setengah dari buku Jasper yang hilang telah kembali. Quantum Fund lambat bertindak dalam situasi ini. Tampaknya mereka sedang mempertimbangkan tindakan balasan. Begitu pergerakan Quantum Fund melambat, harga saham ExxonMobil kehilangan support terkuatnya dan segera meluncur menuju situasi longsor. Hanya dalam beberapa menit, setengah dari buku Jasper yang hilang telah kembali. Quantum Fund lambat bertindak dalam situasi ini. Tampaknya mereka sedang mempertimbangkan tindakan balasan. Begitu pergerakan Quantum Fund melambat, harga saham ExxonMobil kehilangan support terkuatnya dan segera meluncur menuju situasi longsor. Hanya dalam beberapa menit, setengah dari buku Jasper yang hilang telah kembali. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.